Sebelum sekutu datang di Palopo pada Oktober 1945, dua kali dikirim utusan ke Watampone Bone untuk menyampaikan sikap dan pandang Datulu kepada Raja Bone, yang pada akhirnya disepakati untuk memperkuat dukungan kemerdekaan dengan mengadakan konferensi raja-raja di Watampone pada Oktober 1945. Hasil konferensi ini memperkuat jalinan kerjasama dan arus informasi di antara raja-raja di Sulawesi untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa revolusi fisik, Andi Djema begitu besar perannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia rela meninggalkan istananya di Palopo sejak tanggal 24 Januari 1946 demi memimpin perlawanan terhadap Belanda dalam rangka tegaknya Republik Indonesia, dan memilih hutan belantara dan benteng alam Batu Putih sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia di Luwu, di wilayah Sulawesi Tengah, tempat yang pertama mendengar berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Poso, karena pada 17 Agustus 1945 sore Abdul Latif Mangitung dan Ilatanco Talamoa serta Yusuf Mano Arfa mendengarnya dari seorang tentara Jepang. Abdul Latif Mangitung salah seorang tokoh dari Gerakan Merah Putih 1942 di Poso, selanjutnya mengambil inisiatif mengaktifkan kembali pasukan Gerakan Merah Putih 1942 dengan membentuk Laskar Tanjung Bulu. Begitu mendengar berita proklamasi dari seorang tentara Jepang yang disertai dua orang anggota Heiho, Abdul Latif mengundang kedua orang anggota Heiho tersebut untuk menghadiri pertemuan pada malamnya jam 19.00, di mana turut pula hadir tokoh-tokoh Gerakan Merah Putih Poso tahun 1942. Hasil pertemuan itu adalah terbentuknya organisasi Laskar Tanjung Bulu dengan Abdul Latif Mangitung sebagai komandan. Sebagai markas induk pasukan diputuskan Kampung Malei. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Saleh Topetau dan Jafar datang melapor pada Komandan Laskar bahwa mereka telah berhasil menyembunyikan 5 pucuk senjata karabin Jepang dan beberapa granat tangan. Senjata itu ditanam di kuburan Cina dan dijaga oleh Maleda seorang suku Mandar. Berita proklamasi kemerdekaan juga dikumandangkan oleh kurir yang diutus Gubernur Dr. GSSJ Ratulangi. Misalnya, sekitar bulan September 1945 dia telah mengirimkan utusan ke beberapa daerah termasuk ke Sulawesi Tengah untuk menyampaikan instruksi dan pedoman perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Melalui Palopo dikirim utusan ke Poso terdiri atas Landau, kemudian menyusul Sulaiman Umar. Dari Manado datang kurir Ali Lemato dan dari Gorontalo Atumu. Selanjutnya, berita proklamasi ke daerah Sulawesi Tengah juga disampaikan oleh Ain Hadjarati dan Hamzah Ilahudi dari Makassar yang membawa amanat dari gubernur dan mereka berhasil mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh terkemuka di Poso. Amanat Gubernur Sulawesi dan penjelasan mengenai proklamasi 17 Agustus 1945 yang dikemukakan di hadapan para undangan berhasil membentuk Dewan Nasional dengan kepala pemerintahannya Wangka Lembah Talasa dan undangan lainnya sebagai pembantu. Di samping itu, dibentuk juga Dewan Pertahanan Nasional, kesatuan pertahanan dengan intinya dari pemuda-pemuda bekas Heiho yang dipersenjatai tombak, keris dan senjata hasil rampasan dari Jepang. Sebelum tentara Nica datang, telah tiba di Buol Muhammad Mahmud dan Ahmad Mahmud yang diutus oleh Nani Wartabone, pimpinan pemerintahan nasional Gorontalo yang membawa sehelai bendera merah putih untuk dikibarkan di Buol. Kedua orang tersebut datang di Laok pada pertengahan Oktober 1945 dan langsung menaikkan bendera merah putih di Laok yang sempat berkibar selama 3 minggu. Kemudian tentara Nica pimpinan Sersan Lumoa datang dan menurunkan bendera merah putih, dan menggantikannya dengan bendera merah putih biru. Pada tanggal 20 Agustus 1945 Abdul Latif Mangitung mulai keluar dari Poso untuk menghubungi bekas-bekas pejuang 1942 lainnya guna menggalakkan kembali pasukan Gerakan Merah Putih 1942 sambil menyampaikan berita tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Daerah-daerah yang dikunjunginya adalah pusat markas induk di Kampung Malei. Dia menghubungi Muhammad Amin Dahlan, Pusat Gerakan Merah Putih 1942 Ampanatojo, RG Datu Pamusu dan M. Sunusi Patimbang, wilayah Kecamatan Bunta, Haji Sunusi Mangaco, Baba Hamzah dan Lamusa, dan wilayah Kecamatan Pagimanaluk, Air Lanasir dan Laicu Lanasir. Ia meneruskan perjalanan ke Tojo Ampana,
Pagimana, Bunta dan Palu untuk menghubungi tokoh-tokoh pejuang di tempat tersebut agar membentuk pula barisan. Laskar mempertahankan kemerdekaan apabila sekutu datang. Yang berarti Belanda akan kembali menjajah sebab Belanda berada dalam koalisi sekutu, wilayah Donggala dan Palu diutus ABD. Gani dan kawan-kawan untuk membawa saran-saran tertulis dari Gubernur Sulawesi untuk dijadikan pedoman dalam gerakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Pertemuan diadakan di bekas kantor Kenkanrikan, Donggala, dipimpin oleh Muhammad Amu dan Umar Papeo, pada tanggal 7 November 1945. Dari pertemuan itu dibentuk organisasi kelaskaran bernama Laskar Pemuda Indonesia, suatu organisasi bersenjata yang bergerak di bawah tanah dan melancarkan aksi gerilya. Masyarakat Donggala menanggapi berita proklamasi terbagi dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Oleh rakyat yang pro dengan tokoh-tokoh pimpinannya, segera mengusahakan kontak dengan pejuang-pejuang di Wani, Tawaeli, Palu, Biromaru, Kaleke, Bambara, Keris Muda, untuk mengadakan kerjasama dan saling membantu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sementara Alwi Muhammad dan Muhammad Amu, klerk pada kantor Kenkanrikan Donggala, sibuk menyusun program perjuangan. Tiba-tiba datanglah Alexander Monoarfa September 1945 yang ketika itu sebagai kepala kantor Minsen Unkookai, kepala bagian pelayaran perahu, di Donggala, dari ujung pandang membawa petunjuk dan program perjuangan. Atas anjuran Alexander Monoarfa. Maka pada tanggal 21 September 1945 Alwi Muhammad, Muhammad Amu dan kawan-kawan mengadakan pertemuan dengan pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan di Kampung Ganti, 5 km dari Donggaya. Dalam pertemuan itulah dihasilkan suatu bentuk organisasi perjuangan yang dinamai Gerakan Merah Putih dengan Rohana Larnarauna, Raja Banawa, sebagai pelindung dan Alwi Muhammad, penilik sekolah Donggala, sebagai ketua umum. Kepada semua anggota Gerakan Merah Putih diberi lencana merah putih berukuran 2x3 cm sebagai tanda pengenal dan sebagai kode dipergunakan salam dua jari selaku simbol merah putih. Menyusul pula penggabungan diri dalam Gerakan Merah Putih seluruh ex-anggota Seinen dan Limboro yang dipimpin oleh Abdul Wahid Maluku dan Labaci serta bekas Seinen dan Towale di bawah pimpinan Mislaini Laujeng dan Abu Bakar. Kesemua aktivitas Gerakan Merah Putih di Donggala ini baru pada taraf persiapan dalam bentuk organisasi politik karena mereka belum memiliki senjata. Tiba-tiba pada akhir bulan September 1945 Alexander Monoarfa ditangkap oleh Kesatuan KNIL yang telah mengkonsolidasi diri dan mengambil alih tugas keamanan dari Jepang, kemudian dipenjarakan di Tangsi Militer Palu. Penangkapan Alexander Monoarfa merupakan suatu pukulan bagi Gerakan Merah Putih dari Donggala ABD. Gani, Isapiola, terus ke Palu dan bertempat di rumah Lolon Tamene Lamakarate di Biromaru diadakan pertemuan untuk membicarakan instruksi-instruksi gubernur untuk dilaksanakan. Di wilayah Palu dan sekitarnya dibebankan kepada Lolon Tamene Lamakarate untuk melaksanakannya. Hasilnya, terbentuk laskar-laskar merah putih di wilayah kerajaan, yakni Sigidolo, Palu, dan Tawaeli dipimpin oleh Dr. Pawindu, Moh Jarudin Abdullah, Talib Lasinala dan Daeng Pawatala Husaini. Pimpinan pemuda Laskar Merah Putih untuk Sigi dan Palu dipimpin oleh Lolon Tamene Lamakarate, wilayah Dolo dipimpin oleh Daeng Mangera Gagaramusu dan wilayah Tawaeli dipimpin oleh D.M. Lamakampali dan D.J. Jotolembah. Kesemua aktivitas Gerakan Merah Putih di Donggala ini baru pada taraf persiapan dalam bentuk organisasi politik karena mereka belum memiliki senjata. Tiba-tiba pada akhir bulan September 1945 Alexander Monoarfa ditangkap oleh Kesatuan KNIL yang telah mengkonsolidasi diri dan mengambil alih tugas keamanan dari Jepang, kemudian dipenjarakan di Tangsi Militer Palu. Penangkapan Alexander Monoarfa merupakan suatu pukulan bagi Gerakan Merah Putih dari Donggala ABD. Gani, Isapiola, terus ke Palu dan bertempat di rumah Lolon Tamene Lamakarate di Biromaru diadakan pertemuan untuk membicarakan instruksi-instruksi gubernur untuk dilaksanakan. Di wilayah Palu dan sekitarnya dibebankan kepada Lolon Tamene Lamakarate untuk melaksanakannya. Hasilnya, terbentuk laskar-laskar merah putih di wilayah kerajaan, yakni Sigidolo, Palu, dan Tawaeli dipimpin oleh Dr. Pawindu, Moh Jarudin Abdullah, Talib Lasinala dan Daeng Pawatala Husaini.
Pimpinan Pemuda Laskar Merah Putih untuk Sigi dan Palu dipimpin oleh Lolon Tamene Lamakarate, wilayah Dolo dipimpin oleh Daeng Mangera Gagaramusu dan wilayah Tawaili dipimpin oleh D.M. Lamakampali dan D.J. Jotolembah. Di Sidera, sekitar 15 km dari Palu, para pemimpin Laskar Merah Putih mengadakan pertemuan di rumah Jarudin Abdullah untuk mengutus Lolon Tamene dan Daeng Mangera Gagaramusu ke Makassar melaporkan situasi perkembangan terakhir pada Gubernur Ratulangi dan harus pulang cepat membawa instruksi-instruksi baru. Saat pertemuan berlangsung, tiba-tiba rumah tempat pertemuan dikepung tentara Nica dipimpin oleh Komandan Kune Indo. Dokumen-dokumen penting dirampas, rapat dibubarkan dan Lolon Tamene Lamakarate ditangkap kemudian dibawa ke Palu, tetapi keesokan harinya dibebaskan kembali atas tanggungan iparnya Catjo Ijazah yang waktu itu menjadi raja di Palu, meskipun terjadi penangkapan atas anggota Gerakan Merah Putih. Tetapi tokoh-tokoh lainnya yang masih bebas, dan mereka kemudian membentuk organisasi kelaksaran bernama Laskar Pemuda Indonesia Merdeka, PIM, pada November 1945. Kemudian tiba pula utusan dari Sulawesi Selatan bernama Abdul Ghani, nama samaran Piola Isa, dengan menumpang perahu membawa surat-surat dokumen untuk perjuangan di Donggala dan Palu. Awal tahun 1946 Umar Papeo ditangkap dan pertengahan tahun 1946 menyusul penangkapan atas diri A.T. Nurdin, dan ditahan pada Tangsi Besusu Palu selama sebulan. Menyusul penangkapan atas diri Piola Isa, Philips Ranti, dan Umar, akibat bocornya rahasia rencana penyerbuan pada Tangsi di kota Palu. Di Sidera, sekitar 15 km dari Palu, para pemimpin Laskar Merah Putih mengadakan pertemuan di rumah Jarudin Abdullah untuk mengutus Lolon Tamene dan Daeng Mangera Gagaramusu ke Makassar melaporkan situasi perkembangan terakhir pada Gubernur Ratulangi dan harus pulang cepat membawa instruksi-instruksi baru. Saat pertemuan berlangsung, tiba-tiba rumah tempat pertemuan dikepung tentara Nica dipimpin oleh Komandan Kune Indo. Dokumen-dokumen penting dirampas, rapat dibubarkan dan Lolon Tamene Lamakarate ditangkap kemudian dibawa ke Palu, tetapi keesokan harinya dibebaskan kembali atas tanggungan iparnya Catjo Ijazah yang waktu itu menjadi raja di Palu, meskipun terjadi penangkapan atas anggota Gerakan Merah Putih. Tetapi tokoh-tokoh lainnya yang masih bebas, dan mereka kemudian membentuk organisasi kelaksaran bernama Laskar Pemuda Indonesia Merdeka, PIM, pada November 1945. Kemudian tiba pula utusan dari Sulawesi Selatan bernama Abdul Ghani, nama samaran Piola Isa, dengan menumpang perahu membawa surat-surat dokumen untuk perjuangan di Donggala dan Palu. Awal tahun 1946 Umar Papeo ditangkap dan pertengahan tahun 1946 menyusul penangkapan atas diri A.T. Nurdin, dan ditahan pada Tangsi Besusu Palu selama sebulan. Menyusul penangkapan atas diri Piola Isa, Philips Ranti, dan Umar, akibat bocornya rahasia rencana penyerbuan pada Tangsi di kota Palu. Pembakaran gudang Yayasan Kopra Fons Donggala di Tanjung Batu oleh Ladising dan kawan-kawan yang mengakibatkan ribuan ton kopra habis terbakar. Pemuda Gerakan Merah Putih membentuk suatu perkumpulan seni drama yang bernama Sandiwara Pemuda Kita, SPK. Pimpinannya adalah Abdullah Bahmid dan Muhammad Amin Petalolo di Donggala yang menampilkan cerita-cerita yang bertemakan perjuangan. Oleh kaki tangan Belanda, SPK ditantang dengan mendirikan Persatuan Pemuda Donggala, PPD, yang menampilkan drama-drama dan menyanyikan lagu yang bernuansa Eropa, Belanda. Karena situasi makin panas, maka mulailah dibentuk sektor-sektor pertahanan di wilayah Donggala. Pihak Nica pun makin sering melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pejuang. Termasuk di antaranya Alwi Muhammad, pimpinan Gerakan Merah Putih. Oleh karena itu, makin banyak pejuang ditahan, maka semakin pemuda Laskar PIM merencanakan suatu penyerbuan atas Tangsi militer Palu. Akan tetapi, rahasia penyerbuan itu dapat diketahui oleh Belanda dari kaki tangannya. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.